Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriber dan penonton yang setia menonton channel ini. Berjumpa kembali dengan channel Ngopi Mistis. Kali ini saya berada di kawasan gunung berapi yang dijadikan wisata, yaitu Kawah Sikidang. Selain itu, lokasi ini udaranya sejuk dengan pemandangan yang indah, seakan-akan menarik minat untuk dikunjungi wisatawan. Lokasi dari Kawah Sikidang tepatnya di Desa Bakul, di Dusun Bakal Buntu, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat ini favorit dari kawasan gunung berapi di Dieng dan bisa dijangkau, yaitu Kawah Sikidang. Untuk memasuki di sini tiket hanya 20.000 dan bisa memasuki kawasan lainnya, yaitu Candi Arjuna. Dan jangan sampai hilang tiketnya ya, nanti bisa digunakan untuk masuk kawasan Candi Arjuna yang lokasinya tak jauh dari Kawah Sikidang, berjarak sekitar kurang lebih 2 kilometeran ya, antara 2-3 kilo. Ini untuk memasuki dicek, dan mungkin dari Arjuna tiketnya bisa digunakan di sini, dan dari sini tiketnya bisa digunakan masuk ke Candi Arjuna. Di situ ada spot foto tentang Sikidang atau bahasa Indonesia Kijang. Itu ada legenda dari rakyat yang dipercaya masyarakat turun menurun. Dan dataran Dieng ini di ketinggian 2900, jadi udaranya 4 cc. Wow, harus pakai jaket tebal di sini karena dingin ya. Ini ada cerita tentang Sikidang, nanti saya ulas. Dan banyak sekali spot-spot foto di kawasan Kawah Sikidang. Untuk menempuh jarak ke Kawah Sikidang melewati jembatan kayangan. Dan ada cerita sendiri tentang fenomena Kawah Sikidang Dieng yang bisa berpindah atau seakan-akan melompat dalam satu kawasan seperti karakter hewan kijang. Ini menjadi salah satu asal-usul penamaan Kawah Sikidang. Kolam kawah akan pindah atau seakan melompat pada waktu tertentu yang rata-rata sekali dalam 4 tahun. Wisata Kawah Sikidang ini dibuka mulai pukul 7 sampai 4 sore, guys. Itu banyak spot bunga dan tempat duduk ya untuk bersantai, dan jarak tempuh
Dari sini ke kawah kurang lebih 1 kiloan melewati jembatan kayangan, seperti seakan-akan di negeri awan, guys. Dan tetap harus pakai masker, guys, ya. Soalnya bagi yang kena asma tidak akan tahan dengan bau belerang yang menyengat. Dan nggak berbahaya ya dari kawah dataran Dieng yang lain ya. Makanya Kawah Sikidang dijadikan objek wisata. Banyak sekali wisatawan dari domestik, dalam kota, luar kota maupun dari mancanegara, turis-turis yang berkunjung ke lokasi ini ya. Dan banyak sekali anak-anak kecil, orang muda maupun orang tua berkunjung ke tempat ini untuk menikmati sensasi alam dari Kawah Sikidang ini. Untuk ke Kawah Sikidang melewati Kabupaten Wonosobo dari pusat kota berjarak sekitar 30 km dengan waktu tempuh 45 menit, sedangkan jika melalui pusat kota Banjarnegara kurang lebih 50 km dengan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Dan untuk memasuki ini selain tiket ada parkir sepeda motor dikenakan 3.000 dan kendaraan roda 4 5.000. Itu ada gazebo, nama-nama pewayangan ya, seperti Puntadewa dan lain-lain. Jadi ini jalur ini menuju pintu arah ke kawah, nanti pintu keluarnya memutar. Jadi kita seakan-akan healing, jalan-jalan, dan harus intinya bawa air minum supaya tidak kelelahan ya, karena banyak sekali yang berkunjung ke sini. Saya ulas tentang asal-usul nama Kawah Sikidang ya, kenapa dinamakan Kawah Sikidang. Zaman dahulu kerajaan di Dieng memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Sinta Dewi. Banyak sekali para pangeran dan bangsawan ingin meminang putri Sinta Dewi, namun belum satu pun berani datang untuk meminangnya ya, karena Dewi Sinta meminangnya harus pakai syarat mahar mas kawin yang berlimpah, dan tak seorang pun yang sanggup memenuhinya. Hal ini didengar seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Garungan. Di samping kaya, ia juga dikenal amat sakti mandraguna. Tapi ya, Pangeran Garungan ini
tubuhnya manusia, kepalanya kijang atau bahasa Jawanya kidang. Pangeran Kidang Garungan telah mendengar kabar kecantikan Putri Sinta Dewi ya. Ia berminat untuk meminangnya. Kemudian ia mengirim utusan ke kerajaan Dieng untuk menyampaikan pinangannya pada Putri Sinta Dewi. Mendengar penjelasan dari utusan Pangeran Kidang Garungan, Putri Sinta Dewi akhirnya setuju dengan pinangan Pangeran Kidang Garungan karena tertarik dengan kekayaan dan kesaktian sang pangeran. Tapi Putri Sinta Dewi tidak tahu wajah dan bentuk dari Pangeran Kidang Garungan. "Baiklah, aku menerima pinangan Pangeran Kidang Garungan," jawab Putri Sinta Dewi. "Sampaikan pada pangeranmu untuk datang langsung kemari menyampaikan lamarannya," ujar Putri Sinta Dewi. Setelah mendengar penjelasan dari utusannya bahwa Putri Sinta Dewi menerima lamaran Pangeran Kidang, sangat senang. Ia segera menyiapkan diri untuk pergi menuju kerajaan Dieng. Ia lalu menyiapkan kereta indah berlapis emas berikut kuda-kuda pilihan terbaik. Tak lupa berbagi hadiah indah telah disiapkan untuk diberikan kepada Putri Sinta Dewi. Kemudian berangkatlah Pangeran Kidang Garungan diiringi para pengawal. Sementara di istana Dieng, Sinta Dewi telah mengadakan persiapan penyambutan di istana kerajaannya. Istana telah dipercantik dengan berbagai hiasan. Aneka hiburan telah pula disiapkan untuk menyambut Pangeran Kaya Lagi Sakti Mandraguna. Tidak lama kemudian, Pangeran Kidang Garungan tiba di istana Putri Sinta Dewi. Namun betapa terkejutnya Putri Sinta Dewi ketika melihat rupa sang pangeran. Tubuhnya langsung lemas ketika mengetahui bahwa ternyata Pangeran Kidang Garungan memiliki kepala seperti seekor kijang jantan. Tubuh sang pangeran memang tegap lagi gagah, tapi kepalanya berbentuk kepala kijang jantan lengkap dengan kedua tanduknya. Segera saja Putri Sinta Dewi memanggil para dayang-dayangnya. Ia mengatakan bahwa ia ingin menolak lamaran sang pangeran, tapi merasa tidak enak. Setelah sekian lama merasa gelisah, akhirnya Sinta Dewi mendapatkan ide untuk menolak lamaran dari sang pangeran. Ia pun meminta para prajuritnya kerajaan agar bersiap-siap menerima perintahnya. Kemudian Sinta Dewi pergi menemui Kidang Garungan. Sang putri mengajukan syarat agar sang pangeran membuat sumur yang sangat dalam dan besar jika ingin ia menikahinya. Hendaklah pangeran membuatkan hamba sebuah sumur sangat dalam dan besar jika memang serius menikahi hamba. Harus pangeran sendiri yang membuatnya. Kita akan menggunakannya untuk mandi kita bersama, kata Sinta Dewi. Akhirnya sang pangeran merasa keheranan, namun akhirnya mau menuruti permintaan Sinta Dewi. Segera saja tanpa membuang waktu, ia langsung bekerja membuat sumur permintaan Sinta Dewi. Pangeran Kidang mengerahkan segera kesaktiannya. Ia menggali tanah untuk menciptakan sebuah lubang besar. Kedua tangan kekar lagi kokohnya terus menggali tanah. Kedua tanduknya digunakan untuk menggali tanah keras. Dalam waktu singkat telah tercipta sebuah lubang besar. Sumur permintaan Sinta Dewi hampir selesai.
Melihat kemampuan sang pangeran dalam membuat sumur, Sinta Dewi merasa ketakutan. Ia berpikir keras untuk menggagalkan pekerjaan Pangeran Kidang Garungan. Dalam keadaan panik, tanpa pikir panjang, Sinta Dewi memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun lubang tersebut dengan tanah agar Kidang Garungan tertimbun tanah. Para prajurit segera melemparkan tanah ke dalam lubang. Akibat lubang itu tertimbun oleh tanah hingga menutupi tubuh Pangeran Kidang Garungan. Tentu saja Pangeran Kidang Garungan merasa terkejut. Ia sangat marah ketika mengetahui lubang itu ditimbun atas perintah Sinta Dewi. Akhirnya ia sadar bahwa Sinta Dewi telah berusaha mengagalkan pernikahannya mereka. Ia pun merahkan kesaktiannya untuk keluar dari lubang tersebut. Maka terjadilah sebuah ledakan besar ketika sang pangeran berusaha keluar dari timbunan tanah. Tanah di sekitar lubang bergetar dengan sangat hebatnya. Namun sebelum sang pangeran berhasil keluar dari lubang, Sinta Dewi memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun kembali dengan tanah. Para prajurit bekerja keras memenuhi perintah Sinta Dewi, menimbun lubang tersebut sampai akhirnya sang pangeran tidak mampu keluar dari lubang. Menyadari dirinya tidak mampu keluar dari lubang tersebut, Pangeran Kidang Garungan merasa sangat marah. Ia sakit hati hingga akhirnya memberi kutukan pada putri Sinta Dewi. Ia mengutuk seluruh keturunan Sinta Dewi akan memiliki rambut gimbal. Hal ini hai Sinta Dewi, apa yang kau lakukan sungguh sangat keterlaluan. Semoga semua keturunanmu akan memiliki rambut gimbal, teriak Pangeran Kidang Garungan dari dalam lubung. Hingga kini sumur tersebut masih terus meledak hingga membuat tanah di atasnya bergetar hebat. Masyarakat sekitar menamai sumur tersebut dengan nama Kawah Sikidang. Dalam bahasa Jawa, Kidang berarti kijang. Masyarakat juga mempercayai bahwa penduduk sekitar Dieng yang berambut gimbal merupakan keturunan putri Sinta Dewi. Itulah lokasi dari Kawah Sikidang ya. Setelah berjalan kaki kurang lebih 1,5 kilo ya, kurang lebih, atau perjalanan paling cepat 30 menit. Banyak sekali yang berjubel-jubel ke situ. Asapnya, belerangnya mengepul ya. Jangan melebihi dari pagar pembatas ya, nanti berbahaya karena kawahnya juga termasuk gunung berapi ya, jadi akan panas dan melepuh-melepuh. Berbatuan dan pasir-pasir dari kawasan Kawah Sikidang dan bisa menikmati fenomena alam dari Gunung Dieng ya, karena termasuk wilayah dari Gunung Dieng ini. Tapi Kawah Sikidang tidak berbahaya dari kawah Gunung Dieng lainnya. Maka tempat ini dijadikan objek wisata yang menarik.
Dari kisah tersebut, antara kisah Pangeran Dagarungan dan Dewi Sinta, dapat diambil kesimpulan hingga hendaklah menepati janji, jangan mengingkari, karena sesuatu akan berbalik kepada kita sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunya ini paling menyengat guys, dibandingkan kawah ijen masih lebih menyengat ini vulkanik. Aktif, energinya panas ini. Bisa sampai 200 derajat. Ini pipa-pipa belerang. Ikuti pipa.